Halo adik-adik semuanya. Wah, senang sekali hari ini bersuka cita karena hari ini adalah hari yang spesial. Kali dia, Kak Velia tahu kenapa hari ini spesial? Ya, hari ini spesial karena hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yeay, Dia telah menang atas maut. Wah, nah karena hari ini spesial, Kak Abel punya yel-yel untuk kita semua. Nah, kalian di rumah ikutin ya. Jadi nanti setelah Kak Abel bilang 1, 2, 3, kalian melakukan seperti ini. He is risen. Oke, bisa kan ya? Oke, Kak Abel hitung ya. 1, 2, 3. He is risen. Sekali lagi ya, lebih semangat lagi. Pakai loncat supaya nggak ngantuk. Oke? Siap ya? 1, 2, 3. He is risen. Oke semuanya, serukan hore. 1, 2, 3. Hore. Oke, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau membaca ayat, oke? Jadi adik-adik di rumah ambil Alkitabnya, siapkan Alkitabnya, kita mau membaca ayat. Adik-adik di rumah boleh ambil di 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4 dan juga ayat 14. Yuk ambil Alkitabnya yuk, kita mau baca ayat firman Tuhan. Oke, sudah semuanya? Sudah pegang Alkitabnya? Yuk kita buka di 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4 dan juga ayat 15. Kak Vilea, Kak Lydia, kita baca bersama-sama yuk. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. 1, 2, 3. Saya menyampaikan kepadamu bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita, bahwa Ia dikubur tetapi kemudian dihidupkan kembali pada hari yang ketiga. Itu juga tertulis dalam Alkitab. Ayat 14, 1, 2, 3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Inilah inti Injil yang Allah sudah berikan kepada kita. Wah, tepuk tangan buat Tuhan kita adik-adik. Yuk kita memuji Tuhan ya, dengan semangat, dengan sukacita, karena Tuhan itu baik buat kita. Amin. Wow, oh, oh. Wow, oh, oh. Sekali lagi. Wow, oh, oh. Wow, oh, oh. Kristus bangkit, soraklah. Haleluya. Bumi sorga bergema. Haleluya. Berbalasan bersyukur. Haleluya. Muliakan Tuhanmu. Haleluya. Kita bersyukur akan kasih-Nya. Karya kasih-Nya genap. Haleluya. Kemenangannya tetap. Haleluya. Surya selamat jadi terang. Haleluya. Takkan lagi terbenam. Haleluya. Come on. He is not dead. He is alive. We have this hope in Jesus Christ. Sing it one more time. He is not dead. He is alive. We have this hope in Jesus Christ. Come on. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Kuasa kubur menyerah. Katakan. Haleluya.
terbukalah surga. Haleluya. Yuk kita loncat bersama. He is not dead. Come on. He is alive. We have this hope in Jesus Christ. Oh, He is not dead. He is alive. We have this hope in Jesus Christ. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Raja Agung, terimalah. Haleluya. Sorak puji semesta. Haleluya. Hormat kami bergema. Haleluya. Kaulah hidup yang kekal. Haleluya. He is not dead. He is alive. We have this hope in Jesus Christ. He is not dead. He is alive. We have this hope in Jesus Christ. Oh. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau rela berkorban di atas kayu salib, menebus hidup kami yang penuh dengan dosa. Dan di hari yang ketiga, Engkau bangkit. Engkau telah menang mengalahkan maut. Dan Engkau memberikan kami pengharapan, sehingga kami tidak lagi takut, kami tidak lagi khawatir, kami tidak lagi merasakan sendirian, karena Engkau bersama dengan kami. Karena kasih-Mu selalu ada bersama dengan kami. Kami berdoa untuk hidup kami, biarlah selalu memandang kepada salib-Mu, menjadi anak yang taat, menjadi anak yang semakin hari semakin mengenal apa yang Kau rancangkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur atas pengorbanan-Mu bagi kami semua. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami bisa duduk dengan tenang, kami bisa memperhatikan dengan baik setiap firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik semuanya. Hari ini kita semua sangat berbahagia. Kenapa yuk? Karena Allah sudah memberikan kita wonderful surprise. Kejutan yang ajaib. Adik-adik ada yang tahu nggak apa surprise yang ajaib itu dari Allah? Bener adik-adik, ini adalah hari kebangkitan Yesus. Nah, mengapa hari kebangkitan Yesus itu sangat ajaib dan menyenangkan? Very exciting. Karena melalui kebangkitan Yesus, kita dapat menjadi anak-anak Allah. Dan Yesus benar-benar bangkit. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pasca Gibeon Kids. Kejutan yang luar biasa dari Tuhan. Teman-teman Yesus sedih. Mereka tidak akan pernah melihat sahabat mereka lagi.
Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Yesus adalah juru selamat, Raja yang dijanjikan Tuhan? Seharusnya tidak berakhir seperti ini. Ya, tapi siapa yang mengatakan sesuatu tentang akhir? Sebelum matahari terbit, pada hari ketiga, Tuhan mengirimkan gempa bumi dan malaikat dari surga. Ketika para penjaga melihat malaikat itu, mereka jatuh ketakutan. Malaikat itu menggulingkan batu besar itu, duduk di atasnya dan menunggu. Saat fajar menyingsing, Maria Magdalena dan wanita lainnya menuju ke kuburan untuk membasuh tubuh Yesus. Matahari pagi menyelinap di antara pepohonan zaitun kuno. Setetes embun berkilauan di dedaunan dan rerumputan. Sedikit air mata di mana-mana. Teman-teman berjalan dengan tenang di sepanjang jalan berbukit, melewati kebun zaitun sampai mereka mencapai kuburan. Dan segera mereka melihat sesuatu yang aneh. Itu terbuka lebar. Mereka mengintip melalui lubang-lubang ke dalam kuburan yang gelap. Tetapi tunggu, tubuh Yesus telah hilang. Dan sesuatu yang lain, seorang pria bersinar ada di sana, dengan pakaian yang terbuat dari sinar yang sangat terang. Jangan takut, kata malaikat itu. Tapi mereka tidak bisa menahannya. Mereka tetap berteriak. Malaikat itu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Ini adalah kuburan, dan kuburan untuk orang mati. Para wanita itu tidak bisa berbicara. Yesus tidak mati lagi, dia berkata. Dia hidup kembali. Dan hati mereka dipenuhi dengan sukacita. Dan kemudian malaikat itu tertawa dengan kegembiraan yang mereka rasakan. Untuk sesaat, seolah-olah mereka terbangun dari mimpi buruk. Wanita lain bergegas pulang, tetapi Maria tetap tinggal. Bagaimana ini bisa benar? Yesus sudah pasti mati. Bagaimana dia bisa hidup? Saat itu, Maria mendengar ada orang lain di taman. Mungkinkah itu tukang kebun, pikirnya. Dia akan tahu di mana tubuh Yesus berada. Aku tidak tahu di mana Yesus berada, kata Maria. Aku tidak dapat menemukannya. Tapi tidak apa-apa. Yesus tahu di mana Maria berada. Dan Yesus telah menemukannya. Maria. Hanya satu orang yang menyebut nama Maria seperti itu. Dia bisa mendengarkan jantungnya berdebar-debar. Dia berbalik. Dia hanya bisa melihat sosok. Dia mengusap-ngusap matanya untuk melihat. Dan mengira dia sedang bermimpi. Tapi dia tidak sedang bermimpi. Dia sedang melihat Yesus. Maria jatuh ke tanah. Air mata yang tiba-tiba memenuhi matanya dan isak tangis mengguncang seluruh tubuhnya. Dan yang dia inginkan saat itu hanyalah berpegang teguh pada Yesus dan tidak pernah membiarkan Yesus pergi. Kamu akan bisa memelukku nanti, Maria, kata Yesus dengan lembut, dan selalu dekat denganku. Tetapi sekarang, pergi dan beritahu yang lain bahwa aku hidup. Maria pun berlari dan berlari sampai ke kota. Maria tidak pernah berlari secepat ini atau sejauh ini dalam hidupnya. Dia merasa dia bisa berlari selamanya. Dia bahkan tidak pernah merasakan kakinya menyentuh tanah. Matahari tampak menari-nari dan bersinar-sinar dan melompat-lompat melintasi langit. Berpacu dengan Maria dan bersinar lebih terang dari yang bisa dia ingat di udara yang bersih dan segar. Dan baginya pagi itu saat dia berlari, seolah-olah seluruh dunia telah dibuat baru. Hampir seolah-olah seluruh dunia sedang bernyanyi kegirangan. Pepohonan, suara-suara kecil di rumput, burung-burung, dan juga hatinya. Apakah Tuhan benar-benar membuat segala sesuatu yang menyedihkan menjadi tidak benar? Apakah Dia bahkan membuat kematian menjadi tidak benar? Dia tidak sabar untuk memberitahu teman-teman Yesus. Mereka tidak akan mempercayainya. Dia tertawa. Dan benar, tentu saja mereka tidak mempercayainya.
apakah Tuhan benar-benar membuat segala sesuatu yang menyedihkan menjadi tidak benar? Apakah Dia bahkan membuat kematian menjadi tidak benar? Maria tidak sabar untuk memberitahu teman-teman Yesus. Mereka tidak akan mempercayainya. Dia tertawa. Dan dia benar, tentu saja. Karena Yesus bangkit, maka dosa-dosa kita diampuni dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. kita hidup disertai oleh Roh Kudus dan untuk memuliakan Tuhan serta menikmati Tuhan. Dan suatu hari nanti kita akan hidup bersama dengan Allah di surga selama-lamanya. Itu artinya tidak akan pernah berakhir. Nah, adik-adik, mari kita merespon dengan Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, Maka kamu akan diselamatkan. Wah, adik-adik, hari ini kita telah merayakan kebangkitan Yesus sehingga kita diangkat menjadi anak-anaknya. Mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami merayakan kebangkitan-Mu. Terima kasih Engkau telah bangkit mengalahkan maut, mengalahkan dosa kami. Sehingga kami diangkat menjadi anak-anak-Mu. Kami hidup dipimpin oleh Roh Kudus yang Engkau berikan kepada setiap kami. Bantu kami Tuhan untuk selalu hidup di dalam firman-Mu, di dalam kebenaran-Mu. Kami percaya Tuhan melalui karya salib-Mu, melalui kebangkitan-Mu, ini membuat kami memiliki hidup yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, adik-adik, kita sudah mendengar cerita tentang kebangkitan Yesus. Wah, kita akhirnya memiliki pengharapan. Kita mau bersorak sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yeay! Yuk sekali lagi kita bersorak. 1, 2, 3. Yeay! Yuk kita memuji Tuhan. Kita mau merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia telah bangkit dan menang atas maut. Ikuti Kak Abel ya. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sekali lagi, lebih semangat. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Come on, sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Kita mau pujikan satu kali lagi. Come on. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Come on. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Dengan sukacita. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hidup. Sekali lagi. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hidup. Yesusku, Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. 1, 2, 3. Yeay! Nah, adik-adik, hari ini Kak Rizka sama Kak Pauline lagi mau bikin illustration cake adik-adik.
kita lihat dulu nih ya ke sini. Ini Kak Rizka mau bikin kubur Yesus. Nanti kuenya akan jadi kubur Yesus dan nanti ada penutupnya juga, tapi kita akan lihat bahwa seperti yang tadi diceritanya bahwa kubur Yesus juga sudah kosong ya adik-adik. Dan Kak Willy mau sampaikan juga apa yang tadi kayak Kak Abel sempat ucapkan di awal, yaitu ayat dari 1 Korintus 15 ayat 14. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga iman kamu. Nah, ingat adik-adik bahwa karena Yesus mati dan Yesus bangkit, kita jadi punya keyakinan bahwa dosa kita diampuni dan nantinya kita juga bisa hidup, menerima hidup kekal bersama dengan Allah di kekekalan nanti untuk selama-lamanya. Itu ya adik-adik. Nah, kita lihat lagi ke Kak Rizka dan Kak Pauline ya. Oke, jadi kayaknya ini lagi bikin tanahnya adik-adik ya untuk dijadikan tempat untuk kubur Yesusnya. Adik-adik, ini adalah apa yang sedang dibikin ini, illustration cake ini. Ingat seperti yang tadi di awal juga kakak-kakak bilang bahwa ini adalah wonderful surprise, kejutan yang ajaib dari Allah. Karena Tuhan Yesus mati dan bangkit adik-adik. Itu sebabnya walaupun Tuhan Yesus sudah mati dan dikuburkan, nantinya kuburnya kosong. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit adik-adik. Karena Yesus benar-benar mati, dikuburkan, dan pada hari ketiga dia bangkit adik-adik. Dalam Roma 10 ayat 9 yang sekaligus menjadi ayat hafalan kita, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu juga yang menjadi keyakinan kita semua adik-adik. Kita sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan kita percaya bahwa Yesus telah dibangkitkan. Itu juga yang akhirnya menjadi sumber atau anugerah keselamatan bagi kita. Dan kita lihat ke sini adik-adik, ternyata sudah selesai illustration cake-nya. Wah, kubur Yesus sudah kosong adik-adik. Lihat tuh, ya kan? Batunya sudah bergeser, menandakan kuburnya sudah kosong dan dia sudah bangkit. Adik-adik, inilah God's wonderful surprise, dan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Happy Passover, children of God!